Setelah perang besar antara negara iblis langit dan negara iblis api dimulai, tujuan Wang Lin yaitu membunuh sisa 10 murid Ling Tianhuo untuk merebut energi pedang mereka. Ia juga ingin terus menjelajahi gua, berharap menemukan lebih banyak harta. Sementara itu, 2 murid Ling Tianhuo yang pernah terlihat bersama Mo Fei menjadi target utamanya. Tapi Mo Fei sendiri tampak aneh, pria berambut hitam di penjara sangat mirip dengannya. Wang Lin yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Pada saat ini awan debu muncul di Cakrawala. Di atas kuda pasukan iblis lapis baja melaju cepat. Di atas pasukan itu, sebuah menara antik melayang, dijaga oleh para pasukan iblis. Tiba-tiba, sebuah sinar cahaya datang dari kejauhan menuju pasukan. Sebelum cahaya itu mendekat, seorang pria keluar dari menara sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, apa kabar?" Cahaya itu berubah menjadi Wang Lin. Ia membalas dengan menyapa Kaisar Iblis. Ternyata pria itu adalah Gu Yundun, pemuda yang dulu minum bersamanya. Kini karena kultivasi Wang Lin di tingkat ascendant, dia bisa melihat bahwa pria ini memiliki kristal iblis seukuran kepalan tangan di dantiannya yang membuatnya memperhatikannya. Gu Yundun tersenyum dan berkata bahwa Wang Lin tidak perlu bersikap terlalu sopan karena ia adalah utusan yang ditunjuk langsung oleh leluhur sehingga kedudukan mereka setara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gu Yundun, lalu bertanya dengan bagaimana Wang Lin bisa mengetahui bahwa dirinya adalah Kaisar Iblis. Wang Lin menjawabnya bahwa sebelumnya ia hanya memiliki firasat, namun setelah melihat Gu Yundun hari ini, ia baru benar-benar yakin. Tiba-tiba suara Xuli Guo mendesak Wang Lin agar mengeluarkannya untuk bertemu roh pedang Kaisar. Xuli Guo akhirnya muncul tanpa pedang surgawi karena takut membuat Wang Lin marah. Ia memeriksa Kaisar Iblis untuk mencari pedang Kaisar Iblis. Wang Lin lalu berkata pada Kaisar Iblis kalau ini adalah roh pedangku dan memiliki beberapa kesalahpahaman terhadap roh pedangmu. Kaisar Iblis menatap Xuli Guo dan berkata bahwa tidak perlu khawatir. Ia sudah mengetahui tentang roh pedang yang dibenci oleh keponakannya selama 10 tahun terakhir. Gu Yundun lalu membelah ruang, mengeluarkan pedangnya. Pedang itu langsung marah dan menyerang Xuli Guo dengan energi pedang. Xuli Guo berseru penuh drama sambil berusaha menghindari serangan energi pedang. Xuli Guo kesulitan menghindarinya karena ia berupa roh. Melihat itu, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Saat pedang Kaisar kembali menyerang Xuli Guo dan Kaisar Iblis tidak menghentikannya, Wang Lin langsung turun tangan. Ia melambaikan tangannya, membuat energi pedang itu bergetar. Merasakan aura Wang Lin yang dicarinya, ia muncul dalam wujud gadis muda di atas pedang. Dia mengaktifkan pedang dan menyerang Wang Lin. Namun hanya dengusan Wang Lin, seluruh energi pedang runtuh seketika. Pedang itu hendak menyerang lagi, tetapi Kaisar Iblis Gu Yundun segera menangkapnya. Dia tersenyum dan berkata roh pedang itu adalah keponakannya, putri teman baiknya, karena keadaan ia berubah menjadi roh pedang. Saat Wang Lin mengertak Suang Er, kristal iblis di tubuh Gu Yundun bergetar dan memancarkan energi sekuat kultivator ascendant tahap akhir. Melihat situasi memanas, Wang Lin memasukkan Xuli Guo kembali ke tas penyimpanan. Ia lalu bertanya, "Saudara Gu, di mana Jenderal Iblis Mo Fei?" Kaisar Iblis menjawabnya, "Saudara Wang, Mo Fei sekarang sudah menjadi wakil Panglima. Dia berada bersama Panglima tertinggi surga. Mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya segera tiba di kota Songtao, negara iblis api. Aku juga sudah mengumumkan kau adalah utusan leluhur. Dengan begitu urusanmu akan jauh lebih mudah. Selain itu, kau memegang giok milikku. Jika ada yang berani tidak menghormatimu, kau bisa memerintahkan Panglima tertinggi surga untuk mengeksekusi mereka." Ia lalu melemparkan giok itu. Wang Lin menerima giok itu dan berterima kasih lalu pergi. Sementara itu, pasukan kiri negara iblis langit berjumlah 10 juta tentara iblis bergerak menuju kota Songtao. 3 panglima tertinggi, surga, keabadian, dan terpencil memimpin di garis depan mengendarai binatang iblis. Di sisi kanan Panglima Besar Mo Fei menunggangi seekor binatang iblis mirip unicorn. Di belakangnya berdiri seorang pria paruh baya yang bernama Haizu, membawa pedang raksasa. Tiba-tiba ledakan bergemuruh terdengar dari Cakrawala. Wang Lin muncul dikelilingi energi iblis. Ia melesat ke arah pasukan seperti meteor, mengabaikan niat membunuh dari jutaan tentara iblis. Wang Lin lalu mengeluarkan batu giok dan berkata, "Atas perintah Kaisar Iblis, aku datang menangkap dan membunuh wakil Panglima Mo Fei. Kalian semua beri jalan." Ia kemudian melemparkan giok milik Kaisar Iblis ke arah 2 panglima tertinggi sebagai bukti perintah resmi. Di saat bersamaan, Wang Lin menghilang ke arah Mo Fei.
lalu mengeluarkan jari kematian. Serangan itu melesat seperti kilat. Mo Fei mengangkat tangan untuk menahan. Melihat itu, Haizu di belakangnya melepaskan pedang besar yang keluar seekor babi hutan jahat muncul dari pedang. Namun tepat ketika jari kematian mencapai Mo Fei, serangan itu lenyap begitu saja. Ini mengejutkan Mo Fei dari Haizu. Tetapi ekspresinya segera berubah ketika energi spiritual iblis meledak dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di sebelah Haizu. Semua energi jahat dari baju zirahnya berkumpul membentuk api iblis. Ekspresi Haizu berubah di hadapan momen hidup dan mati. Ia bersiap mengerahkan energi pedang Ling Tianhou. Tiba-tiba sungai neraka bangkit dari tanah, naik ke langit dan membentuk siklus reinkarnasi. Waktu seolah berhenti selama satu napas. Di tengah jeda itu Haizu hendak ingin melepaskan energi pedang Ling Tianhou, namun sudah terlambat. Dalam sekejap Wang Lin sudah muncul di sampingnya. Jari itu mendarat dan Haizu pun mati. Setelah memotong kepalanya dalam satu gerakan, Wang Lin mengambil pedang besar Haizu dan menghilang. Setelah Wang Lin memotong kepala Haizu, seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir, Wang Lin sekaligus menyegel jiwa asalnya. Ia membawa kepala itu pergi dan untuk batu Gio Kaisar Iblis karena sudah tidak berguna tidak ia ambil karena sebelumnya ia diberi oleh Kaisar hanya sebagai tanda niat baiknya. Ia kemudian memurnikan kepala Haizu melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haizu, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapatkannya, Wang Lin melemparkan jiwa asal Haizu ke bendera jiwa sebagai jiwa utama. Dari ingatan Haizu, ia mengetahui bahwa para anggota sekte pedang Daluo membawa seberkas energi pedang Ling Tianhou, dan mereka dilindungi oleh seseorang bernama Tang Lang, seorang kultivator tahap ilusori Yin. Hanya satu tingkat di bawah korporeal yang. Setelah itu Wang Lin teringat dengan si Tunan dan memeriksa batu giok dengan akal ilahinya. Setelah melihat batu giok, ternyata berisi orang-orang yang membunuh si Tunan dahulu. Si Tunan sebenarnya hanya ingin Wang Lin menghindari mereka, bukan berhadapan langsung. Namun kini ia justru bertemu salah satunya. Wang Lin menyadari bahwa jika Tang Lang musuh si Tunan, orang itu mungkin mengetahui sesuatu tentang manik penentang surga, rahasia terbesar yang disimpannya. Sudah lebih 700 tahun ia mendapatkannya, sekarang hanya elemen logam yang tidak lengkap. Jika Wang Lin memisahkan manik itu dari tubuhnya, maka tak ada yang perlu ia takutkan. Namun jika ia benar-benar terdesak hingga menghadapi hidup dan mati, dia tidak punya pilihan, namun manik itu sudah menyatu dengan jiwa asalnya. Satu-satunya cara memisahkannya adalah mengekstraksi jiwa asal serta memurnikannya. Sama dengan memurnikan energi pedang Ling Tianhou. Wang Lin mempertanyakan manik itu. Ia heran mengapa aliansi kultivasi sangat menginginkannya. Selama ratusan tahun bersamanya, manik itu hanya memiliki satu kemampuan memperlambat waktu, dan bahkan kemampuan itu kurang berguna untuk kultivator kuat. Baginya, manik itu tampak seperti barang biasa. Ia lalu mengingat 5 murid sekte pedang Daluo yang dipimpin Chen Long. Setelah Mo yang mati, mereka mulai mencurigai Wang Lin, namun anehnya mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Dari ingatan Haizu, ia mengetahui bahwa seseorang bernama Tang Lang berada di negara iblis api dan menemukan rahasia. 3 murid lain pergi menemuinya dan Zisu pun seharusnya ikut, tetapi ia terbunuh olehku karena menaruh niat membunuh padaku. Wang Lin bertanya-tanya apa sebenarnya yang ditemukan Tang Lang. Sayangnya, karena orang itu, ia kehilangan kesempatan melanjutkan pengumpulan energi pedang Ling Tianhou. Untuk saat ini, perang besar yang sedang berlangsung adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan energi pembantaian. Karena ia sendiri, Wang Lin memutuskan untuk memakai cara lain. Ia tidak ikut berperang di negara iblis api. Wang Lin kembali ke suku pemurnian jiwa yang kini sudah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di hutan belantara setelah 10 tahun berkembang. Wang Lin memanggil Shishan dan Ouyang Hua, lalu memilih 10.000 anggota suku. Kepada masing-masing, ia menanamkan seuntai energi pembantaian yang dapat menyerap vitalitas setiap kali mereka membunuh. Semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi itu, bahkan bisa berubah menjadi pelindung saat mereka dalam bahaya. Ia kemudian mengirim 10.000 orang ini ke medan perang di negara iblis api, bukan untuk bergabung dengan negara iblis langit, melainkan bergerak sendiri. Wang Lin tahu jumlah itu kecil dibandingkan puluhan juta pasukan iblis. Maka ia juga mengirim Shishan dan Ouyang Hua, serta memberikan harta, dan memberikan waktu 3 bulan untuk melahap 3 suku yang tersisa. Sementara itu Wang Lin tinggal di lembah suku dan menghabiskan waktunya untuk mengukir jejak iblis yang ada pada tubuhnya serta memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu.
Dengan bantuan harta yang diberikan Wang Lin, Sishan, dan Ouyang Hua berhasil menaklukkan 3 suku tersebut. Banyak anggota suku musuh dipaksa minum sup penghapus ingatan dan akhirnya menjadi bagian dari suku pemurnian jiwa. Untuk para anggota suku baru yang belum pernah mempelajari mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengibaskan bendera 1 miliar jiwa. Fragmen-fragmen jiwa yang keluar memasuki tubuh mereka tanpa menyakiti, justru hidup berdampingan dengan mereka. Setelah itu, Wang Lin menanamkan energi pembantaian pada mereka, lalu mengirim gelombang kedua berjumlah 30.000 orang ke medan perang di negara iblis api. Masih ada banyak anggota suku lain dan Wang Lin menggunakan teleportasi berskala besar berkali-kali untuk memindahkan seluruh sukunya keluar dari hutan belantara menuju medan perang kuno. Di sana ia membangun kembali sebuah menara tinggi, duduk bermeditasi di dalamnya, sementara para anggota suku membangun rumah-rumah baru dan membentuk suku yang sepenuhnya baru. Selama 10 tahun ini, perang antara negara iblis langit dan negara iblis api terus berlangsung tanpa akhir. Anggota suku pemurnian jiwa yang telah membawa energi pembantaian turun ke medan perang, sekaligus membuat suku mereka terus berkembang dengan menaklukkan suku-suku liar di negara iblis api. Sedangkan Wang Lin ia tidak keluar dari menara selama 10 tahun. Sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, mengukir jejak pada tubuh iblis, dan mempersiapkan dirinya sebelum batas waktu 100 tahun tiba. Syarat untuk memenuhi perjanjian dengan iblis kuno. Kultivasinya di tahap awal Ascendant pun menjadi jauh lebih stabil. Wang Lin dapat merasakan bahwa sebagian energi pembantaian yang disebarnya memang hilang, tetapi lebih banyak lagi yang kembali. Setiap hari dari pembantaian yang dilakukan para anggota suku, setiap anggota suku menjadi semakin kuat berkat energi itu. Kini 100.000 orang telah menerima untaian energi pembantaian dan semuanya bertambah kuat seiring berjalannya perang. Di sekitar menara terdapat area kosong sejauh 5 km. Di luar itu membentang bangunan dan permukiman baru sepanjang ratusan kilometer. Suku pemurnian jiwa yang baru lahir. Wang Lin lalu mengeluarkan Yaok Siksue dari bola penyegelan. Yaok Siksue muncul, tatapannya dingin setelah 10 tahun dikurung. Wang Lin bertanya, apakah kau sudah membuat keputusan? Yaok Siksue lalu menjawabnya, dalam 10 tahun ini aku sudah memberitahumu segalanya. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Setelah itu Wang Lin menanyainya tentang 4 gua misterius yang ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi. Yaok Siksue menolak menjawab, tetapi Wang Lin berkata, kau sudah ditahanku lebih dari 20 tahun. Jika kau memberitahuku semuanya, aku akan melepaskanmu setelah meninggalkan tanah roh iblis. Yaok Siksue menghela napas dan berkata, aku akan memberitahumu semuanya, tapi kau harus bersumpah pada hati daumu bahwa kau akan membebaskanku setelah keluar dari tanah roh iblis. Wang Lin menatapnya dingin. Kau tak pantas memberi syarat padaku. Aku akan menepati janji yang kubuat. Sekarang bicara, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kau tetap diam, aku akan menyegelmu selamanya. Yaok Siksue akhirnya bicara. Ia mengungkap bahwa ayahnya pernah memperingatkannya untuk tidak berurusan dengan Wang Lin, sesuatu yang saat itu tak ia mengerti karena Wang Lin dulu hanya dianggap kultivator kecil. Namun sekarang ia mulai paham alasannya. Yaok Siksue lalu menjelaskan bahwa ada 4 gua di tempat ini. Dulu saat ayahnya datang ke tanah roh iblis bersama Ling Tianhou, All-Seer, dan teman-teman lainnya, mereka menemukan sebuah rahasia. Sebuah gua yang sangat besar melampaui bayangan siapapun. Dan bukan hanya 1, ada 5, 4 palsu dan 1 yang asli. Gua yang dimasuki Yaok Siksue adalah salah satu yang palsu. Menurut ayahnya, gua-gua palsu itu tetap berisi banyak harta, cairan roh, berguna meningkatkan kultivasinya sehingga ia pergi ke sana untuk memperkuat dirinya. Wang Lin lalu bertanya tentang hubungan 4 gua palsu dengan gua yang asli. Yaok Siksue akhirnya mengakui bahwa 4 gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang menuju gua terkahir. Wang Lin menyadari bahwa rahasia yang ditemukan ayah Yaok Siksue tidak sesederhana itu. Yaok Siksue menjelaskan bahwa ayahnya menduga gua terakhir itu menyimpan kesempatan untuk membantu seseorang mencapai langkah ketiga. Karena gua itu pernah dimiliki oleh Kaisar Langit King Lin, kultivator terkuat di alam surgawi sebelum runtuh. Rumor mengatakan bahwa King Lin tidak mati saat alam surgawi hancur, ia hanya terluka parah. Ayah Yaok Siksue dan rekan-rekannya bahkan menemukan aura King Lin sedang berkultivasi secara tertutup di dalam gua terakhir. Mendengar nama itu, Wang Lin mengingat suara misterius yang pernah ia dengar, aku King Lin. Dan bertanya-tanya, gua macam apa ini? Ada iblis-iblis kuno dan juga iblis yang berserakan di dalamnya. Iblis kuno terpecah menjadi 9 bagian oleh seseorang sehingga tidak bisa bersatu kembali.
Tentang iblis yang berserakan aku tidak tahu banyak, tetapi dari ucapannya, ia adalah iblis yang berada satu tingkat di bawah iblis kuno. Kalau begitu mungkinkah tanah roh iblis ini juga menyimpan keberadaan iblis kuno? Wang Lin bertanya kepada Yao Xixu bagaimana 4 gua palsu dibagi di masa lalu. Yao Xixu menjawab bahwa All-Seer, Ling Tianhou, dan pasangan langit awan masing-masing memperoleh 1 gua. Ayahnya tidak cukup kuat untuk bersaing, tapi ia beruntung menemukan lokasi gua itu, sementara itu mereka percaya bahwa hanya ada 1 gua asli dan 3 palsu. Wang Lin baru pertama kali mendengar tentang pasangan langit awan. Yao Xixu menjelaskan bahwa mereka adalah pasangan kultivator kuat dari puluhan ribu tahun lalu yang memilih menetap dan berkultivasi di gua palsu mereka. Hanya sedikit orang yang mengenal mereka. Setelah merenung, Wang Lin tiba-tiba berkata bahwa leluhur darah ayah Yao Xixu akan segera datang. Tanah roh iblis telah dibuka berkali-kali selama puluhan ribu tahun, dan dengan kemampuan leluhur darah memperpanjang usia putrinya seharusnya bukan masalah. Wang Lin mengerti ada rahasia penting di balik gua itu, dan kemungkinan besar ayah Yao Xixu leluhur darah masih belum dapat memasuki gua itu selama puluhan ribu tahun. Karena itu Yao Xixu datang untuk mendapatkan hak masuk dan mempersiapkan kedatangan ayahnya. Yao Xixu akhirnya mengakui bahwa ayahnya memang akan segera datang. Bahkan bukan hanya ayahnya, All-Seer, Ling Tianhou, dan para ahli dari planet Tianyun juga akan berkumpul di sana. Ketika Wang Lin menanyakan apakah semua ini karena token emas yang muncul saat air pasang, Yao Xixu terkejut dengan kecerdikannya. Ia sadar bahwa setiap jawaban yang ia berikan sudah masuk ke dalam perhitungan Wang Lin, sehingga berbohong pun tak mungkin. Yao Xixu akhirnya mengatakan token itu dikenal token surgawi King Lin, kunci untuk membuka jalur dari salah satu gua palsu menuju gua yang asli. Namun untuk membuka pintu menuju gua asli, 4 token harus digunakan sekaligus. Tidak boleh kurang. Wang Lin menebak bahwa para penguasa masih percaya hanya ada 3 token, hanya leluhur darah yang mengetahui kebenaran bahwa dibutuhkan 4. Yao Xixu membeberkannya. Dengan memegang kendali atas salah satu gua palsu, leluhur darah tetap memiliki posisi menguntungkan meski tanpa token. Saat token keempat muncul, ia otomatis mendapat peluang masuk ke gua asli. Saat Wang Lin menanyakan di mana token itu muncul setelah tersedot ke tempat ini, Yao Xixu menjawab bahwa token itu akan muncul di jurang pasang surut. Pintu masuknya ada di dalam negara iblis api. Setelah mendengar semuanya, Wang Lin kembali menyegel Yao Xixu dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Ia merenung rahasia tanah roh iblis ternyata jauh lebih besar dari yang diduganya. Ia juga bertanya-tanya dengan kultivasinya yang masih rendah mengapa All-Seer begitu bersikeras mengirimnya ke tempat ini. Semakin lama tinggal di tanah roh iblis, Wang Lin merasa tempat ini makin aneh. Pertama lukisan Huanglong, 2 Mo Fei yang terlihat sama, hingga sosok mirip Ling Tianhou. Ia menduga semua ini terkait dengan All-Seer. Bai Wei pernah berkata bahwa banyak murid All-Seer yang berusia 10.000 tahun menghilang, dan Wang Lin curiga hilangnya mereka berhubungan dengan tempat ini. Namun satu hal pasti selama ia cukup kuat, apapun keanehan tanah roh iblis tidak akan menggoyahkan hatinya. Ia memejamkan mata dan terus mengukir jejak jiwa asalnya pada iblis tersebar memperdalam kontrolnya. Seiring berkembangnya suku pemurnian jiwa, semakin banyak orang mempelajari mantra pemurnian. Tanah suku itu dulunya adalah medan pertempuran kuno, sehingga menyimpan banyak fragmen jiwa. Sebagian besar tersembunyi jauh di bawah tanah, mereka menggali lubang-lubang di tanah yang dipenuhi fragmen jiwa, sehingga berkultivasi melalui lubang tersebut. Kemudian cara lain adalah pergi ke negara iblis api dan menyerap jiwa para prajurit iblis yang gugur. Namun metode ini hanya untuk mereka yang sudah cukup kuat dan lulus penilaian Ouyang Hua agar mendapatkan izin. Suku pemurnian jiwa berkembang dengan kecepatan yang menakutkan yang akan mengejutkan 9 negara. Bagi para anggota suku, menara di tengah adalah tanah suci, tempat di mana Wang Lin tinggal. Selama 10 tahun penuh, Wang Lin tidak keluar. Selain memperkuat jejak pada iblis yang tersebar, Wang Lin menciptakan ribuan banyaknya pembatasan. Pada bendera pembatasannya hampir mendekati 9.999 set. Bendera 1 miliar jiwa telah lama dilepaskan, 100 juta fragmen jiwa memenuhi langit suku. Ia juga mempelajari 5 segel pada kereta pembunuh dewa. Dulu ketika di pertengahan transformasi jiwa, ia nyaris tak dapat membuka segel pertama, tapi kini di tahap ascendant, segel itu mudah baginya. Segel kedua sangat kuat, bahkan sekilas memindainya dengan akal ilahi itu memanggil sambaran petir. Wang Lin menilai bahwa segel kedua menyegel kekuatan petir dari binatang roh kereta itu. Namun perangkap binatang yang selama ini menahan roh binatang tak mampu lagi mengikatnya bila segel kedua dibuka.
Dan ingin menguasai kereta sepenuhnya, Wang Lin harus menaklukkan binatang itu dengan kekuatannya sendiri, mengikuti metode warisan asli penciptanya. Dengan tekad ia membawa perangkap binatang itu keluar dari menara dan muncul 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Ia melempar geleng tersebut dan memanggil kereta perang pembunuh dewa. Binatang roh raksasa setinggi 1.000 kaki bangkit, menatapnya dan meraung sebelum akhirnya menyerang. Namun Wang Lin kini jauh lebih kuat. Satu dorongan tangannya menekan binatang itu ke tanah. Saat binatang itu berjuang, ia menggambar simbol darah warisan pencipta kereta pembunuh dewa. Ada total 7 simbol, namun 2 dari 7 simbol itu hanya dapat digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Wang Lin lalu menekan simbol ke dahi binatang itu. Simbol itu menimbulkan rasa sakit hebat dan membuat binatang itu mengamuk. Ketika ia melepaskan segel pertama dengan cahaya hitam, binatang itu menguat dan kembali menyerang, berubah menjadi gas hitam yang menerjang tubuh Wang Lin. Dengan cepat, ia menggambar 2 simbol darah lagi. Saat gas hitam menyusup ke tubuhnya, ia mengeluarkan jiwa asalnya meraih leher binatang itu, lalu menekan 2 simbol ke dahinya. Roh binatang mengguncang keras, melepaskan aura jauh lebih kuat hingga mampu lolos dari cengkeraman jiwa asal Wang Lin. Sementara itu, jauh di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas, di sebuah kastil putih, tersembunyi dalam racun miasma, seorang bayangan hitam berlutut di hadapan leluhur, melaporkan bahwa ia telah menemukan jejak Wang Lin yang menghilang 20 tahun lalu. Leluhur bertanya tentang kultivasi Wang Lin. Setelah mendengar bahwa tidak tahu kultivasinya dan Wang Lin adalah utusan iblis kuno, sang leluhur tertawa kecil dan berkata, "Kirim 3 unit, bawa penjaga surga. Tangkap dia hidup-hidup." Di dalam kastil, seorang lelaki tua kecil bergumam, "Jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi penjaga surgawi lain bagiku." Selama ia belum melangkah ke tahap ascendant, tak peduli seberapa tinggi kultivasinya, para penjaga surga tetap dapat menangkapnya tanpa kesulitan. Sementara itu, setelah simbol darah ketiga tercetak, aura binatang itu menjadi begitu mengerikan, bahkan Wang Lin merasakan tekanannya. Tubuh binatang itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya merah di matanya. Wang Lin tetap tenang. Batu giok yang berisi instruksi pelepasan segel telah menjelaskan bahwa sebagian besar kekuatan kereta perang justru berada pada roh binatangnya. Ketujuh segel darah jiwa asal dapat mendorong binatang itu berevolusi. Namun bila puncak evolusi tercapai dan segel tidak segera dilepas, roh binatang itu akan meledak dan mati. Jika dilepas terlalu awal, evolusinya terganggu dan kekuatannya tidak sempurna. 3 kereta perang sebenarnya belum pernah digunakan sebelum sang pembuatnya meninggal. Dalam rencana awalnya, setiap kereta baru akan menjadi sempurna setelah diaktifkan sekali. Karena itu ia menunggu hingga evolusi kereta mencapai puncaknya sebelum melepaskan segelnya. Hanya saat itulah kekuatannya benar-benar layak disebut pembunuh dewa. Namun dalam gioknya ia menulis bahkan seorang di tingkat kaisar surgawi pun tak mampu mengaktifkannya dengan sempurna. Kini aura binatang itu terus melonjak, kekuatan roh binatang itu sudah melampaui ascendant tahap awal, melewati pertengahan, dan terus naik. Beberapa napas kemudian tubuh binatang yang tadinya 1.000 kaki menyusut menjadi 100 kaki, tiba-tiba auranya meningkat lagi di tubuhnya. Wang Lin lalu membuka segel kedua. Cahaya hitam melesat dan mendarat tepat saat aura itu mencapai puncaknya. Binatang itu stabil seketika, lalu mengeluarkan auman mengguncang langit. Petir bergemuruh, kilat membungkus tubuhnya dan perlahan wujudnya berubah menjadi seekor makhluk mirip kili namun lebih langka menjadi binatang guntur. Tanduk perak perlahan tumbuh dari kepalanya. Wang Lin kemudian berkata, "Menurut batu giok, bila segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan sempurna, seharusnya muncul tanduk emas." Ia melangkah menekan simbol darah keempat di dahi binatang pada momen evolusi puncaknya. Satu-satunya kesempatan yang ditinggalkan sang pembuat. Saat simbol darah keempat dicetak, seberkas kilatan cahaya emas muncul, namun segera lenyap. Wang Lin mengerutkan kening sebelum binatang guntur itu kembali masuk ke dalam kereta perang. Setelah itu ia menyimpan ke tasnya. Wang Lin bergumam, kilatan emas itu apa maksudnya? Namun tanduk perak saja sudah cukup untuk menghadapi kultivator ascendant tahap pertengahan. Meskipun aku tidak berani mengklaim bisa mengalahkan kultivator ascendant tahap pertengahan dengan kultivasiku yang baru mencapai tahap awal. Mereka juga tidak mungkin bisa membunuhku. Bahkan jika aku bertemu kultivator ascendant tahap pertengahan yang mantra dan hartanya lebih lemah dariku, aku justru bisa membunuh mereka. Namun jika kultivasi tahap akhir itu akan sulit bagiku. Wang Lin lalu berteleportasi ke menara. Ia duduk bersila sembari berpikir, jika aku memiliki 1 juta untai energi pembantaian,
bendera 1 miliar jiwa, kereta perang, dan sungai neraka. Apakah aku bisa menantang tahap akhir? Dengan energi pedang Ling Tianhou, jika kultivator Ascendant tahap akhir memprovokasiku, aku terpaksa akan menggunakannya. Karena itu Wang Lin mulai memperbaiki 3 pedang dari Mo Yang, Zhisu, dan Haizu. Setelah 3 bulan, pedang-pedang itu perlahan menunjukkan tanda kemampuan tersembunyi yang hanya dapat diaktifkan serangan gabungan. Pada hari itu beberapa sinar cahaya melesat dari langit menuju suku pemurnian jiwa. Di barisan itu ada seorang pria berpakaian emas, penuh kesombongan dingin. Di belakangnya seorang pemuda berjubah putih berwajah tampan, Sun Yunsan, Master Sekte Junior Xuan Yuan, yang dulu memasuki tanah roh iblis bersama Wang Lin. Sun Yunsan ragu apakah Wang Lin di suku ini sama dengan Wang Lin dari Sekte Nasib Surgawi. Pria berpakaian emas berkata, leluhur mengirim penjaga surga khusus untuk menangkap Wang Lin. Kalian tetap harus waspada, jangan biarkan dia lolos. Sementara itu di belakangnya seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Kultivasi Ascendant orang ini terasa aneh di dalam jiwa asalnya, sama sekali tidak ada energi asal. Sementara itu di dalam menara, Wang Lin tiba-tiba membuka mata kemudian berkata, Shishan, kita kedatangan tamu. Bawa mereka masuk. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.